Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari tugas besar laporan praktikum rekayasa perangkat lunak semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi penjualan keramik. Pertama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ilham Abdullah Sani, stambuk F551 20003 dari kelas A S1 Teknik Informatika Universitas Tadulako. Latar belakang dari aplikasi saya adalah salah satu hal penting dari perkembangan globalisasi modern tersebut adalah dengan semakin populernya tingkat pemahaman tentang pemasaran. Sedangkan yang dimaksud dengan pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan pokok yang telah dilakukan oleh para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan mendapatkan laba. Dalam usaha kerajinan merupakan usaha yang telah lama ditekuni dan menjadi usaha untuk mempertahankan kelangsungan temurun bagi masyarakat Indonesia. Barang-barang hasil produksi kerajinan kebanyakan dimintai wisatawan asing yang berkunjung di Indonesia. Bahkan banyak hasil produk kerajinan yang telah menembus pasar ekspor ke mancanegara. Salah satu sentra industri kerajinan yang selama ini sudah dikenal luas adalah daerah-daerah di Indonesia. Mengingat begitu pentingnya pemasaran yang dimaksud dengan pemasaran berdasarkan definisi di atas, proses pemasaran dimulai dari menemukan apa yang diinginkan para konsumen. Semua ini tidak terlepas dari konsep marketing yang paling dasar, yaitu berusaha memproduksi produk-produk atau jasa untuk memenuhi selera para konsumen sehingga konsumen puas. Oke, itulah latar belakang dari aplikasi yang saya buat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tampilan aplikasi dari penjualan keramik. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi penjualan keramik, di mana tampilan awal merupakan tampilan halaman login. Nah, di halaman login ini kita akan menginputkan data username dan data password yang telah ada. Di mana data username adalah admin, kemudian data passwordnya juga admin. Nah, di sini kita juga bisa melihat atau show password untuk melihat password, apakah passwordnya sudah betul atau tidak. Nah, kemudian di sini ada button login atau gambar untuk masuk ke halaman selanjutnya. Nah, ketika kita mengklik button atau tampilan untuk masuk ke halaman selanjutnya, maka akan muncul informasi atau validasi login telah berhasil. Kemudian kita oke, maka akan masuk ke menu selanjutnya, yaitu menu kedua, di mana di menu kedua ini adalah menu utama. Nah, di menu utama ini terdapat 4 button. Yang pertama adalah button admin, yang dimana button admin ini berfungsi untuk menginputkan data-data dari barang masuk TL. Kemudian yaitu button kedua adalah button dari transaksi atau katalog, yang dimana berfungsi untuk melakukan transaksi dari penjualan. Kemudian ada laporan data pemasukan, yaitu laporan yang berasal dari halaman admin atau halaman pemasukan barang. Nah, kemudian selanjutnya adalah laporan penjualan, di mana laporan penjualan adalah laporan hasil dari transaksi yang telah terjadi. Pertama kita akan masuk di halaman admin. Nah, di halaman admin ini terdapat kode barang, nama TL, jenis TL, ukuran, dan harga. Kemudian di sebelah kiri juga terdapat data-data atau hasil inputan laporan dari data barang masuk. Yang pertama adalah Galaxy, Petra, Thrive, Fancy Marble, Impress Marble, 2 Classic, Essence Classic, Jungle Red, Capri Brown, dan Cavalli. Dan kemudian berbagai jenis. Yang pertama ada Platinum, ada Arwana, ada Mulia, ada Milan, dan yang terakhir ada Platinum lagi. Kemudian ada ukuran dan juga ada harga. Nah, di sini kita bisa menambahkan atau akan menambahkan data baru. Kemudian kita masukkan kode, misalnya kode 1103, kemudian nama modelnya misalnya Galaxy Black. Kemudian misalnya jenisnya Platinum. Kemudian ukurannya 20 ke 30 kali 30. Kemudian kita berikan harga dengan harga 42.000. Kemudian kita simpan, maka data berhasil tersimpan. Nah, data-data yang telah tersimpan akan masuk ke dalam database, dan kemudian kita akan tampilkan melalui DB Grid. Nah, ini akan masuk
data yang telah diinputkan tadi, yaitu data Galaxy Black dengan kode barang 1103. Kemudian jika kita ingin mengubah, kita cukup klik 2 kali pada debit grid data yang ingin diubah, misalnya data yang telah diinputkan tadi yaitu dengan kode barang 1103. Kemudian kita ingin mengubah misalnya harganya menjadi 45.000. Kemudian kita ubah, maka data akan berhasil terubah. Mesin data berhasil terubah, yaitu dengan harga 45.000. Kemudian jika ingin menghapus data tersebut, kita cukup lakukan hal yang sama dalam menekan klik 2 kali data tersebut, kemudian kita hapus. Nah, data akan berhasil terhapus. Nah, kemudian kita keluar dari halaman admin atau halaman pemasukan data, kemudian keluar. Kemudian kita masuk untuk melihat laporan dari pemasukan barang, yaitu laporan data pemasukan. Nah, di laporan ini terdapat laporan dari hasil pemasukan data. Nah, pemasukan data di sini hingga 16 data, mulai dari Galaxy Black, Petrochem, Tracron, hingga Cavalli. Kemudian kita lanjut, yaitu masuk kemudian kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menu dari transaksi atau katalog. Nah, di halaman ini adalah halaman di mana kita melakukan transaksi dengan pembeli. Nah, di sini kita bisa melihat sebelah kiri adalah tampilan dari data-data barang yang ada. Kemudian sebelah kanan adalah data untuk transaksi yang ada. Kemudian jika kita ingin melakukan transaksi, kita cukup menekan tombol tambah. Kemudian customer ingin memesan THL apa, misalnya THL marble. Kemudian kita klik 2 kali pada debit grid pertama, maka data-data akan masuk ke dalam halaman transaksi. Kemudian kita berikan ID 120-202. Kemudian misalnya jual. Kemudian jumlah yang ingin dibeli misalnya 20 dos. Kemudian kita hitung. Nah, di sini adalah perhitungan dari harga THL marble dengan jumlah dari pembelian. Kemudian maka akan tampil harga total dari pembeliannya, yaitu 850.000. Kemudian jika ingin membayarkan, dia cukup memberikan uang tunai sebesar di atas dari harga total yang dia beli. Misalnya karena tadi harganya 850, jadi dia bisa memberikan uang tunai pas, atau juga bisa memberikan uang tunai lebih. Kemudian kita klik button kembalian, maka kembaliannya adalah 50.000. Kemudian kita simpan, maka data berhasil tersimpan dan akan masuk ke dalam debit grid kedua atau database kedua. Nah, kemudian jika kita ingin menghapus data transaksi, kita cukup klik 2 kali pada debit grid kedua, kemudian data akan masuk ke dalam halaman transaksi, kemudian kita hapus. Maka data berhasil terhapus. Kemudian jika ingin mencetak hasil transaksi, kita cukup mengklik tombol cetak. Maka akan tampil struk dari pembayaran transaksi, yang dimana ini nama pemesannya WAL, nama barangnya marble, jenisnya arwana, ukurannya 40x40, harganya 42.500, jumlahnya 20, totalnya 850.000 dengan uang tunai 900 dan kembalian 50.000. Kemudian di bawah juga terdapat catatan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman yang terakhir adalah laporan dari penjualan. Nah, di sini masuk ke laporan penjualan. Nah, di laporan penjualan ini adalah laporan di mana data-data dari transaksi akan masuk. Nah, di sini adalah data transaksi dari ID pembelian 12202 dengan customer bernama WAL. Nah, di sini akan masuk laporan yang akan langsung masuk ke dalam database. Kemudian kita klik tombol keluar untuk masuk ke halaman login. Nah, kemudian nanti akan muncul informasi Anda keluar dari halaman pertama. Nah, ini adalah Oke, baiklah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.